Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Diva Sri Mahendra dengan NIM 23100100678. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah program ya, program yang namanya program eh, menghitung gaji karyawan. Nah, dalam program ini dia ada masukkan nama karyawan, nik karyawan, masa kerja, status hubungan, masukkan gaji, dan di sini ada rinciannya. Ada nama karyawan, nik karyawan, masa kerja, dan lain-lain. Nah, di sini nanti di rincian ini kita akan uh, ada prosesnya, proses perhitungannya menggunakan yang namanya percabangan ya. Percabangan if else. Jika jika karyawan statusnya masih tetap, maka akan mendapat bonus. Apabila status hubungannya belum menikah atau sudah menikah, dia juga mendapatkan tunjangan atau bonus. Nah, jadi langsung saja ya kita buat. Pertama di sini saya membuat folder baru ya di D. Saya bikin folder baru dengan nama saya yaitu 2310 TS Alpro Algo. Oke, ketika sudah bikin kita sudah buat foldernya, kita bisa klik yang di sini ya. Kita masuk ke CMD, klikkan CMD. Maka muncul nih halaman CMD dengan direktorinya tadi yang UTS Algo tadi. Kita masukkan code spasi titik. Maka kita akan masuk ke Visual Studio Code dengan folder yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini kita bikin file baru yang namanya tes gitu ya, tes.py. Oke, langsung nih kita bikin ya. Di sini kita bikin label dulu, print program karyawan. Ini kita berikan prosesnya ya. Ini kita kasih keterangan dulu, kita kasih komen input data karyawan. Di sini kita beri yang namanya variabel nama karyawan dengan inputnya itu eh, masukkan nama karyawan. Lalu ada nih variabel nih, masukkan ini karyawan. Di sini ada juga tadi apa ya, masa kerja ya, masa kerja. Nah, masa kerja ini kita menggunakan integer ya, bukan pakai string. Kalau pakai string aja dia pakainya input, tapi di sini kalau kita inputnya angka, dia kita pakai integer. Lalu ada masa kerja, ada status ya, status karyawan. Status karyawannya tetap atau kontrak. Di sini ada uh, status menikah atau status hubungan. Status hubungannya sudah menikah atau belum menikah. Lalu kita, aduh, ini salah. Oke, di sini ada juga gaji. Nah, gaji karyawan kita pakai integer, lalu kita bikin proses perhitungan. Di sini kita beri yang pertama proses perhitungan masa
kerja. Nah, jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka mendapat bonusnya 20% dari gaji pokok. Kita buat pertimbangan masa kerja lebih dari 5 tahun, atau di sini 5, bonusnya sama dengan 0,2 dari gaji. Ini kan gaji nih, kita berarti masukkan ini variabel bonus ini 0,2 dikali dengan gaji nanti kita inputkan ya di sini warna ada merah, else bonusnya 0. Jika tidak lebih dari 5 tahun, maka dia tidak dapat bonus. Lanjut. Nah, ini untuk proses perhitungan statusnya. Proses status pegawai, status karyawan. Jika status karyawan tetap, maka mendapat uang transport, iya kan ya, uang transport bukan gaji, bonus, uang transport ya, uang transport. Supaya mudah ya, nah saya jadikan seperti ini saja. Maka mendapatkan uang transportnya itu sebesar 100.000. Oke, 100.000 if status karyawan dengan tetap, maka uang transportnya 100.000. Jika tidak, statusnya 0 ya. Ini kan ada tetap dan kontrak nih. Misalnya kita menginputkan atau mengetik tetap, maka akan mendapatkan uang transfer sebesar 100.000. Jika kita mengetikkan bukan kata tetap, maka 0. Oke, sudah. Lagi jika proses perhitungan. Nah, jika status hubungan karyawan itu sudah menikah, maka mendapatkan uang makan, bukan uang makan bro, uang tunjangan. Sebesar uang tunjangannya berapa ya, kita kasih berapa ya, 10% kali ya, 10% dari gaji pokok. Ya tadi bikin percobaan lagi, status hubungan sudah menikah, uang tunjangan 0,1 atau 10% dikalikan gaji. Jika tidak, maka tidak mendapatkan uang tunjangan. Nah, sudah. Lalu kita hitung lagi nih, atau nanti aja ya, nanti aja deh, kita bikin tampilannya dulu di print. Kita kasih komen dulu ya, kemudian review. Nama karyawan Nick,
status karyawan, status hubungan, gaji pokok, lalu ada bonusnya berapa, uang transportnya, uang transport, uang tunjangan, kita gaji bersih ya di sini. Nah, seperti ini. Jadi gaji tadi ditambah bonus, ditambah uang transport, tambah uang tunjangan. Jadi kalian nah, atau di sini seperti ini aja. Oke, oke sudah selesai nih. Jadi seperti ini, ada nama karyawan, di karyawan, masa kerja, status karyawan, status hubungan, gaji pokok, bonus, uang transport, uang tunjangan, total gaji, total gaji bersih ya istilahnya. Oke, kita coba. Nama karyawan Rahmat Dipa, buat ini sekarangnya misalnya 6 tahun tetap, sudah meningkat. Sekarangnya gaji saya 4 juta, 4 juta. Oke. Nah, maka akan muncul nih rinciannya. Nah, seperti ini rinciannya ya. Udah muncul ini, kenapa nggak ada ini ya? Oh, berarti seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembuatan program menghitung gaji karyawan. Jadi kita sudah ada proses perhitungannya, proses inputnya, lalu ditampilkannya seperti ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.